Kuncinya itu sehat. Jadi kalau anak entok sehat, makannya pasti lahap. Dan kalau makannya lahap, pasti berpotensi untuk mereka cepat besar dan memiliki badan yang gemuk-gemuk. Tapi untuk teman-teman tidak salah. Banyak juga yang bertanya, entok saya makannya lahap, tapi tetap saja kurus. Nah, ini dia kuncinya. Teman-teman wajib simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, serta selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan. Membesarkan anak entok dari usia 0 memang sangat tidak mudah. Banyak rintangan, banyak cobaan, serta banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam perawatan anak entok tersebut. Berbeda halnya dengan ketika kita merawat entok-entok yang memang sudah usia dewasa. Banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan dari ketika kita membesarkan atau merawat entok-entok yang sudah dewasa, teman-teman. Yang pertama, dari hal pakan. Dari hal pakan, kita boleh tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali asalkan entok-entok ini usianya sudah 4 bulan ke atas. Kenapa menurut kami targetkan sampai kepada usia 4 bulan? Karena untuk usia 0 sampai kepada usia 3 bulan ini sebetulnya masih masuk dalam masa-masa perkembangan atau masa-masa pertumbuhan. Sehingga mereka, anak-anak entok kita, sangat membutuhkan pakan yang mengandung kadar nutrisi yang cukup. Dan pakan yang mengandung kadar nutrisi yang lengkap dan cukup itu biasanya kita akan mengandalkan pakan dari pabrikan, yaitu pur ataupun pelet, teman-teman. Kenapa kita tidak berani merekomendasikan untuk usia paling tidak 1 minggu ke atas sampai kepada usia 1,5 bulan itu menggunakan pakan alternatif? Karena kami sudah pernah mencobanya, teman-teman, dari usia 1 minggu demi untuk meminimalisir biaya pakan, sehingga saya menggunakan pakan alternatif sampai kepada usia 1 bulan bahkan. Nah, dan akhirnya entok-entok itu justru malah kecentet atau lambat sekali pertumbuhannya. Maka dari itu teman-teman dan sahabat semua, itulah alasan kami kenapa kami tidak bisa merekomendasikan untuk teman-teman menggunakan pakan dari alternatif dari 0 sampai kepada usia 1,5 bulan. Karena hasilnya sangat-sangat tidak memuaskan. Anak entok ini nanti pertumbuhannya akan sangat lambat sekali. Meskipun secara biaya pakan kita boleh tergolong hemat ya teman-teman, karena kita menggunakan jenis pakan dari alternatif. Tapi sama saja, meskipun kita irit, meskipun kita hemat, tapi kalau anak entok ini lambat pertumbuhannya, maka sama saja kita juga pasti akan lambat untuk panen dan hasilnya pasti tidak memuaskan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini teman-teman dan sahabat semua, kami akan berbagi kembali tentang racikan pakan yang bagus untuk usia 1 bulan. Kita akan perlihatkan hasilnya dulu, teman-teman. Inilah hasilnya ketika kita menggunakan racikan pakan yang nanti akan saya kenalkan sama teman-teman. Ini usianya baru sekitar 1 bulan lebih 3 hari ya teman-teman. Artinya sudah 33 hari. Entok ini terlihat gemuk-gemuk ya, makannya juga sangat terlihat lahap ya. Dengan lahapnya mereka itu menunjukkan bahwa mereka pasti sehat, teman-teman. Dan kalau entok itu sehat, maka mereka akan berpotensi untuk memiliki nafsu makan yang tinggi. Dengan mereka memiliki nafsu makan yang tinggi, secara otomatis mereka akan lahap makan, selalu makan, dan pada akhirnya mereka pasti akan cepat besar. Dalam tanda kutip, jika jenis pakan yang kita berikan adalah jenis pakan yang memang tepat, yang memang bagus, khususnya adalah untuk pakan yang mampu membuat entok-entok ini memiliki tulangan yang padat ya. Jadi ada pakan yang membuat tulangan entok ini menjadi padat sehingga bobot mereka pasti lebih berat. Rekomendasi dari saya sesuai dengan pengalaman, silakan teman-teman gunakan saja pakan pabrikan jenis Bravo 511. Kemudian kita kombinasikan dengan jagung agar nanti tulangan
entok kita menjadi atau berubah menjadi tulangan yang lebih padat. Dengan padatnya tulangan-tulangan daripada entok kita, teman-teman, itulah sebetulnya yang membuat entok itu memiliki bobot yang lebih maksimal. Teman-teman bisa buktikan dengan menggunakan racikan pakan ini nanti bagaimana hasilnya. Apakah hasilnya sama dengan yang saya peroleh atau justru malah sebaliknya. Nanti teman-teman bisa komentar melalui video yang nanti akan saya review di next video, teman-teman. Sedikit tambahan mengenai perbandingan. Jadi perbandingan antara pelet Bravo 511-nya dengan jagungnya itu sebaiknya di perbandingan berapa kali berapa. Jadi untuk idealnya teman-teman dan sahabat semua, lebih banyak Bravonya atau peletnya. Jadi cukup perbandingan 2:1. Jadi kalau 2 genggam pelet Bravo 511-nya, maka cukup 1 genggam untuk jagung gilingnya. Dan sekali lagi, jagungnya harus menggunakan jagung giling ya teman-teman, supaya nanti entok-entok akan mudah untuk mencernanya sehingga akan cepat untuk diproses. Sehingga hasilnya pasti jauh lebih maksimal, teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan bisa diberi kesempatan kembali untuk berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirnya saya Rusky Pikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.